teman-teman, apa kabar? Selamat malam dan ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Selamat datang kembali di channel ini. Tema kali ini sedikit berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya kita sudah biasa ngebahas tentang zodiak ya. Kali ini saya ingin membahas seputar pertanyaan. Judulnya adalah ada apa dengan dia? Ya. Kenapa judulnya saya ambil seperti itu? Karena saya melihat dan juga merasakan bahkan mengalami banyak teman-teman yang telepon ke saya, curhat dan juga konsultasi. Kebanyakan mereka bertanya seputar pasangannya, ya, pasangan yang berubah, tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin tidak dimengerti tapi ternyata membuat dia bertanya-tanya kenapa dia berubah, kenapa dia memblokir dan sebagainya. Oke, jadi kenapa alasan itu membuat saya pengen bikin tema yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada apa dengan dia? Oke, di depan teman-teman sudah ada 3 cincin yang bakal saya jual. Bukan dijual, yang bisa kamu pilih gitu ya. Jadi ada merah dan ini kuning ya. Kalau dideketin, kalau dari jauh kelihatannya kuning ya. Oke, ada merah, kuning, hitam dan kamu boleh pilih salah satu karena nanti di sini ada pick a card ya. Jadi ada pilih kartu di antara 3. Di sini saya pilihkan dari cincin yang ada di depan saya dulu. Jadi kamu pilih warnanya sesuai dengan selera, sesuai dengan intuisi kamu juga. Jadi mungkin ini bukan masalah selera warna, tapi juga masalah intuisi juga. Bisa jadi kemarin kamu pilih warna merah, tapi sekarang bisa jadi berubah warnanya menjadi kuning atau hitam. Oke, jadi silahkan bebas. Gunakan intuisi kamu. Kamu pilih salah satu di antara 3. Merah, kuning, atau hitam. Oke? Dan langsung nanti saya bakal shuffle kartunya satu persatu. Kita ambil dari kartu yang atau dari cincin yang merah lebih dahulu, oke? Kita pakai dulu. Seperti ini, yang 2 kita singkirin dulu ya. Nah, sekarang sambil untuk kamu yang pilih cincin berwarna merah, saya bakal kocok kartunya. Kita mencoba untuk membantu kamu teman-teman agar pertanyaan-pertanyaan kamu tentang dia, kenapa dia berubah, kenapa dia tuh menghindar, kenapa dia itu mungkin memblokir kamu, bahkan sekarang lost contact sama sekali, nggak bisa komunikasi sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban karena bisa jadi nanti ada pesan dari semesta yang bisa saya jelaskan kenapa dia berubah. Tapi ini bersifat general reading ya, jadi artinya bisa jadi tidak resonate juga semuanya buat kamu. Jadi bisa jadi nanti sebagian tidak resonate dan sebagian resonate. Tapi yang jelas kalau misalnya ini resonate, ini berarti buat kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan buat kamu ya. Tapi saya berusaha untuk memberikan energi sebaik mungkin supaya nanti hasilnya adalah bisa maksimal. Tapi bisa jadi juga kamu mungkin lagi kurang konsentrasi dan sebagainya. Bisa jadi yang kamu pilih dari cincin tadi merah, kuning, hitam. Misalnya kamu pilih merah, ternyata resonannya di hitam gitu kan. Berarti kamu ada energi yang kebalik ya. Dan kamu boleh pilih lebih dari satu, nggak apa-apa. Bisa kuning, bisa merah, atau bisa hitam. Oke? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, saya keluarin kartunya lebih dahulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada 5 kartu yang siap kita bacakan. Seperti apa, ada apa dengan dia. Oke, teman-teman, sudah keluar 5 kartu yang sudah saya tebarkan di depan. Setelah di shuffle tadi, saya merasakan juga di sini bahwa ada apa dengan dia. Kenapa dia selama ini mungkin misalnya dia menjauh atau juga mungkin bahkan ngeblokir segala macam, atau mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Saya melihat dan merasakan di sini ada kayak semacam perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi dia memang sedikit demi sedikit sepertinya kepengen menjauh dari kamu. Jadi alasan-alasan yang diberikan ke dia dari dia ke kamu itu alasan-alasan sebagian besar itu kayaknya ada ketidakjujuran. Ada semacam kebohongan atau ketidakjujuran yang dia sampaikan. Karena apa? Dia karena sebenarnya dia nggak tega,
nggak tega buat menyakiti kamu, dan dia berusaha menjauh secara belahan, sehingga ketidakjujurannya dia itu adalah salah satu trik atau cara agar dia tidak kepengen menyakiti kamu terlalu frontal, terlalu ekstrim ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia apa ya, menyimpan sesuatu, dia sembunyikan di sini. Ada the moon di sini, ada kayak semacam ketidakjujuran atau penipuan yang dia lakukan. Tujuannya adalah demi untuk dia bisa menjauh dari kamu juga. Dan di sini sepertinya memang ada kondisi di mana dia memang agak kurang bertanggung jawab atas hubungan yang sudah dia jalani selama ini bersama kamu juga. Di sini saya melihat dan merasakan ada apa ya, situasi kayak semacam kebosanan, dan didukung juga dengan dimana dia tuh kayak kepengen lebih freedom lagi, lebih bebas lagi. Ya, jadi kayak belum siap untuk menjalani sebuah hubungan yang serius setelah dia mengenal kamu ya. Jadi dia sepertinya memang lebih banyak jadi kayak merasa banyak ketidakseimbangan, atau dia butuh semacam keadilan juga. Dia ngerasa bahwa selama ini hubungan yang kalian jalani kayak tidak seimbang. Dia ngerasa banyak tuntutan, dia ngerasa kayak banyak permintaan dan sebagainya, dan dia merasa tidak bebas dari situ. Nah, disitulah kemudian dia merasa ada semacam pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi selama ini dia kayak melihat, menilai, dan juga menimbang bahwa hubungan ini kira-kira bisa dilanjutkan dengan baik atau tidak gitu ya. Dan yang dia temukan, yang dia rasakan, akhirnya dia merasa kayak, wah, ini hubungan ini kayaknya toxic ya, dan kayaknya nggak perlu dilanjutkan. Cuma dia tidak berani ngomong secara langsung, sehingga dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak gentle ya. Jadi dengan cara-cara yang akhirnya membuat kamu bingung, membuat kamu tuh harus bertanya-tanya, ini kenapa gitu kan. Karena bisa jadi mungkin ada beberapa pilihan tadi ya. Mungkin kamu diblokir secara langsung gitu kan, semua akses ditutup sehingga kamu nggak bisa berkomunikasi lagi. Atau mungkin yang kedua adalah dia seperti berubah dan kemudian jaga jarak gitu kan. Setiap kali dihubungi selalu ada alasan. Bahkan mungkin bisa jadi ketika dihubungi mungkin dia jawabannya selalu terlambat ya, nggak bisa langsung. Padahal awal-awal bisa jadi hubungan kamu tuh baik gitu kan, otomatis seperti itu. Komunikasi juga baik maksudnya. Jadi setiap kali kamu WA dia atau chat dia atau hubungin dia, dia selalu ready, selalu siap, dan bahkan responnya cepat. Tapi kali ini tidak. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan satu lagi, bahwa dia sepertinya dari sisi keuangan, dari sisi finansial juga sepertinya sedang kurang bagus, sehingga dia kayak semacam butuh ketenangan, butuh situasi di mana dia harus menstabilkan situasi dan kondisinya juga. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya baca. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan juga mungkin jawaban-jawaban. Semoga juga resonate ya. Karena sekali lagi di sini sifatnya adalah general reading, sehingga tidak semua resonate, tidak semua pas, tidak semua cocok gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya yang cocok berarti energinya adalah sama. Satu frekuensi, satu energi dengan kartu yang ada di depan ini. Oke. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman untuk yang cincin merah ya. Yang pilih cincin merah itu dulu, mudah-mudahan bisa kamu pahami, dan selanjutnya kamu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Secara teknis kamu yang paling paham, dan kamu bisa melakukan semuanya dengan cara-cara yang baik, bagaimana mensikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kita sampai jumpa di pile yang kedua, atau cincin yang kedua, yaitu kita masuk ke cincin yang kuning ya. Sementara kita selesai dulu untuk cincin yang merah. Oke, kita rapikan dulu supaya kelihatan enak dilihat. Oke, teman-teman yang pilih cincin berwarna kuning, siap-siap saya bakal baca satu persatu kartu yang keluar di sini. Saya merasakan di sini bahwa di awal hubungan kalian sebenarnya si dia itu berkomitmen, bahkan menginginkan suatu kebahagiaan ya. Di sini ada gambar terwakili oleh kartu Four of Wands. Jadi dia tuh kepengen suatu kebahagiaan. Jadi dia sudah berkomitmen, bahkan sering mengatakan bahwa gue pengen bahagia sama kamu gitu kan, dan kepengen membahagiakan dan sebagainya. Di situ orientasi ke depan sebenarnya sudah sangat jelas dari awal bahwa dia kepengen menciptakan sebuah keluarga yang bahagia,
kan, bahkan bicara soal anak dan sebagainya, bahkan sering membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ke depan nanti bakal seperti apa. Intinya dia itu mendapatkan kebahagiaan ketika saat berhubungan sama kamu di awal-awal. Dia seringkali intinya kayak bermimpi, bahkan membuat harapan-harapan bahwa ke depan nanti hidup kita bakal seperti ini. Pokoknya banyak sekali hal diceritakan dan juga menjadi harapan-harapan dia. Itu awal. Dan saya melihat di kartu kedua ini juga sebenarnya dia sungguh-sungguh sekali ya. Jadi menyampaikan semuanya dengan sungguh-sungguh. Jadi ini mungkin bisa jadi tidak keduga sama sekali ya, tidak disangka sama sekali bahwa dia mengalami semacam perubahan yang ya lumayan bisa dibilang drastis ya. Ya, jadi kamu mungkin kayaknya nggak nyangka, masa iya sih, masa bener sih, gitu kan? Kayak seolah-olah nggak percaya dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi itulah yang sedang terjadi dan kenyataannya seperti itu. Oke, jadi di kartu kedua sebenarnya dia sungguh-sungguh. Kemudian gini teman-teman. Cuma yang saya tangkap di sini, dia berubah itu tidak karena ada orang ketiga, itu tidak ya, saya menangkapnya bukan karena itu, tapi lebih kepada dia itu sepertinya lebih kepengen fokus kepada pekerjaan, kepada sesuatu yang membuat dia itu kepengen menunjukkan bahwa dia akan sukses dan sebagainya. Jadi dia lebih ke sana. Jadi lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan yang kemudian membuat dia itu asik, bahkan tapi sekaligus membuat pergeseran rasa. Jadi ada perubahan rasa, pergeseran rasa yang membuat hatinya dia ke kamu itu menjadi semacam berubah. Bahkan yaitu tadi perubahan-perubahan yang drastis dan juga tidak disangka itu terjadi, gitu kan. Tapi lebih kepada ini soal pekerjaan ya. Jadi bahwa dia kepengen fokus dan konsentrasi, tapi juga berdampaknya adalah kepada penarikan diri dia sendiri gitu ya. Dia menarik diri. Artinya menarik dari hubungan yang selama ini sudah kalian jalin. Kemudian intensitasnya semakin berkurang, komunikasi juga semakin berkurang, dan segala sesuatunya semakin berkurang. Ya bahkan itu tadi, dia seringkali membuat alasan-alasan ketika diajak ketemu, agak susah gitu kan, di chatting agak susah, bahkan jawabnya juga lama dan sebagainya. Bahkan ada juga sampai yang ke main blokir. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya bukan sepele. Ini sesuatu yang harus kamu perhatikan betul, karena ini sudah mengarah kepada ya keselamatan hubungan kalian juga, gitu kan. Nah, di kartu selanjutnya saya melihat juga bahwa selain dia menarik diri, dia butuh ketenangan karena pekerjaannya begitu banyak, dia under pressure di kantor, di perusahaan, apalagi di situasi sekarang ini mungkin banyak hal yang membuat dia tuh merasa terancam dari posisi pekerjaannya. Karena kita tahu sendiri kan, di situasi COVID-19 ini banyak orang-orang yang diberhentikan pekerjaannya, bekerja di rumah, bahkan di stop ya, bahkan di PHK dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang membuat dia itu sekarang lebih banyak fokus pada pekerjaan. Cuman di sini memang harus kamu waspadai, jangan sampai kamu juga membiarkan itu semuanya terjadi. Setidaknya kamu kasih support ke dia, komunikasikan lebih jauh lagi sebenarnya apa yang dipengenkan, kamu harus lebih tahu banyak dan kemudian bisa memenuhi keinginan dia. Tapi di sini saya melihat bahwa sepertinya dia lebih nyaman sendiri ya, dengan tadi menarik diri. Dia seperti merasa lebih nyaman dengan kesendiriannya, karena memang ada beban-beban yang dia rasakan, ada pressure di pekerjaannya sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di situasi seperti ini, situasi yang memang tidak terduga, serba tidak pasti, dan dia butuh konsentrasi dalam pekerjaannya agar tidak terlalu stres, gitu kan. Tapi itu tadi sebenarnya ada hal lain juga dari perasaannya yang muncul, bahwa dia seperti nyaman jika dia menyendiri ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kartu dari cincin kuning yang sudah memilih cincin kuning ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang bisa resonate sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke, teman-teman yang pilih cincin hitam, siap-siap sekarang saya bakal shuffle kartunya. Oke, apa sih? Ada apa dengan dia? Kenapa dia berubah? Kenapa dia tuh menjaga jarak? Kenapa dia blokir kamu misalnya? Oke, kita akan cari jawabannya, atau paling tidak
agar ada gambaran-gambaran, agar kamu tidak terlalu penasaran, tidak terlalu ya bikin galau, bikin sakit hati dan sebagainya. Oke, 1, waduh ini dia, 2, Justice keluar lagi. Oke. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Ada Four of Wands, Justice keluar lagi, King of Pentacles, dan kemudian ada Page of Wands, ada King of Swords. Oke, teman-teman, untuk kamu yang pilih cincin berwarna hitam, sepertinya dia saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan, ya. Dihadapkan dengan sebuah pilihan. Artinya, ada hal lain yang membuat dia itu sekarang sedang berpikir keras. Apakah dia akan memilih ke sini atau pilih ke sana? Apakah dia akan memilih kamu atau memilih ke dia? Lu berarti ada orang lain dong. Sabar dulu ya, sabar. Ini yang kita tangkap dari keluarnya kartu yang di depan saya. Jadi ini kamu mesti klarifikasi juga, jangan langsung buru-buru emosi, harus tenang dulu menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan juga jangan langsung begitu saja ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan, karena harus dilihat kebenarannya terlebih dahulu. Jadi kamu jangan keburu nafsu marah dan sebagainya, kamu harus tenang dulu. Ini adalah sebagai gambaran-gambaran, sebagai preview, dan ini bersifat general reading ya, tidak semuanya bisa resonate. Jadi di kartu pertama di sini saya melihat bahwa di sini dia dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sekiranya pilihan itu bisa dibilang apa ya, membuat dia tuh benar-benar menimbang, mempertimbangkan, karena pilihan yang sekarang ini ada di dalam pilihan dia yang sedang dihadapi adalah pilihan yang bisa dibilang pilihannya cukup bagus, cukup lebih baik ya, bisa jadi lebih baik daripada kamu menurut dia ya, menurut dia. Nah, disitulah kemudian dia sangat mempertimbangkan, dan itu dia kenapa sekarang dia ada semacam kayak berubah, membatasi komunikasi dengan kamu, pertemuan juga dibatasin dan sebagainya, semuanya sudah dibatasin, kayak ada semacam perubahan-perubahan yang sudah kelihatan. Nah, di sini juga yang menjadi pilihan dia sepertinya di sini secara usia lebih muda daripada kamu ya, lebih muda dari kamu. Oke, secara usia. Terus kemudian ya bisa dibilang secara kemapanan juga dia sepertinya lebih mapan, secara materi, secara kedudukan sepertinya lebih baik. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya tangkap, bisa saya gambarkan sebagai bentuk gambaran-gambaran dari tema pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ada apa dengan dia, kenapa dia berubah, kenapa dia ngeblokir, kenapa dia menjauh, kenapa susah diajak komunikasi, kenapa susah diajak ketemu dan sebagainya. Gambarannya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini sekedar bisa memberikan gambaran. Sekali lagi, jangan langsung ambil mentah-mentah apa yang menjadi pesan saya di video kali ini ya. Kamu harus betul-betul klarifikasi dulu kebenarannya seperti apa, karena sekali lagi ini bersifat general reading. Oke? Jadi tidak semuanya resonate. Oke, teman-teman, salah satu dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang boleh ya dibantu untuk bikin timestamp di sini ya, yang bikin nanti saya bakal kasih love ya, bakal saya kasih pin ya buat kamu. Oke? Ya, jadi terima kasih banget buat yang sudah mengikuti, karena suasana sudah semakin malam, saya juga semakin ngantuk, semakin capek juga. Jadi ngomongnya sedikit rada belepotan ya, karena sudah ngantuk, sudah capek. Ini udah dini hari banget ini suasananya. Oke, makasih teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Sampai jumpa.